A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Az-Zahra Auliana Fitri dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Tanggapan Siswa Terhadap Penggunaan Video Pembelajaran Berbasis YouTube, hubungannya dengan hasil belajar kognitif siswa pada mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti Sekolah Menengah Pertama. Berangkat dari pendahuluan. Hasil belajar merupakan salah satu unsur penting dalam proses pembelajaran. Siswa dapat dikatakan mencapai hasil belajar ketika siswa mendapat suatu perubahan tingkah laku maupun pemahaman setelah mengikuti suatu kegiatan belajar. Nah, salah satu macam dari hasil belajar ini adalah hasil belajar kognitif. Hasil belajar kognitif sendiri merupakan suatu pencapaian siswa setelah berusaha atau belajar, ditunjukkan dengan ukuran kemampuannya melalui penilaian terhadap penguasaan daya ingat, pemahaman, penerapan, analisis, evaluasi, dan menciptakan. Menurut Tulsahidah tahun 2018, terdapat banyak faktor yang dapat mempengaruhi tinggi rendahnya hasil belajar kognitif. Salah satu faktornya adalah psikologis, seperti tanggapan siswa menurut Purwanto tahun 2002. Tanggapan siswa ini dapat mempengaruhi perubahan tingkah laku mereka. Selain itu juga untuk menciptakan hasil belajar yang baik diperlukan proses pengajaran yang baik. Nah, berdasarkan hasil observasi dan wawancara di Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Bandung, bahwa hasil belajar kognitif siswa masih dikatakan rendah dengan melihat kenyataan di lapangan dalam proses belajar, proses belajar siswa ini kurangnya penguasaan dalam materi pelajaran, tidak bisa menjawab ketika ditanya materi, telat mengumpulkan tugasnya, dan masih ada siswa yang kurang memperhatikan saat proses pembelajaran. Salah satu upaya untuk meningkatkan hasil belajar kognitif siswa diantaranya dengan penggunaan video pembelajaran berbasis YouTube yang dibuat oleh guru. Tujuannya adalah untuk mempermudah siswa dalam memahami dan mengingat materi yang disajikan oleh guru, sehingga meningkatkan hasil belajar kognitif mereka. Penggunaan media pembelajaran juga harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan, karena tidak semua ada satu media yang cocok untuk semua tujuan pembelajaran PAI dan Budi Pekerti. Jadi, harus disesuaikan dengan materi yang akan disajikan. Penggunaan smartphone yang kini efektif membuat tanggapan orang-orang terhadap pemakaian smartphone ini juga sangat tinggi. Nah, metode penelitian digunakan pada kali ini adalah penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif menjabarkan fenomena ke dalam beberapa komponen masalah, variabel, dan indikator. Setiap variabel diukur dengan data numerikal atau angka. Teknik perhitungan dilakukan secara matematika sehingga menghasilkan suatu kesimpulan. Menurut Priyatna tahun 2020, pendekatan ini menekankan pada perhitungan dan hasil kesimpulan menggunakan besarnya angka yang didapatkan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode korelasional. Metode korelasional ini adalah untuk menghubungkan antara hasil pengukuran variabel X dengan variabel Y, dan agar dapat mengukur pengaruh antara dua variabel tersebut. Hayati tahun 2014. Metode korelasional ini untuk mengukur hubungan antara variabel X, yaitu tanggapan siswa terhadap penggunaan video pembelajaran berbasis YouTube, dengan variabel Y, yaitu hasil belajar kognitif mereka. Untuk hasil penelitian dan pembahasan mengenai realitas tanggapan siswa terhadap penggunaan video pembelajaran berbasis YouTube. Untuk mengetahui realitas tanggapan siswa terhadap penggunaan video pembelajaran YouTube ini, peneliti menyebarkan pertanyaan berbentuk angket melalui Google Formulir yang diisi oleh siswa kelas 8 SMPN 3 Bandung yang berjumlah 44 orang sebagai sampel penelitian ini. Angket yang dibuat memuat 20 item pertanyaan dari 4 indikator. Indikator tanggapan penggunaan video pembelajaran ini, yang pertama adalah penjelasan materi, yang kedua adalah pemutaran video, yang ketiga adalah penggunaan aplikasi, yang keempat adalah pengerjaan tugas. Rata-rata skor yang diperoleh dari seluruh indikator variabel X tersebut mencapai angka 3,72. Angka ini termasuk ke dalam kategori positif karena berada pada interval 3,40 sampai 4,19.
Data variabel X tentang tanggapan siswa terhadap penggunaan video pembelajaran berbasis YouTube ini merupakan data yang berdistribusi normal, didapatkan dengan harga C kuadrat hitung yaitu minus 87,03 dibandingkan dengan harga C kuadrat tabel yaitu 12,59 pada taraf signifikansi 5%. Hal ini menunjukkan bahwa C kuadrat hitung kurang dari C kuadrat tabel dan data berdistribusi normal. Tanggapan juga merupakan suatu kesan yang berbekas dalam diri seseorang dan didapatkan melalui pengamatannya dari panca indera seseorang secara sadar. Tanggapan ini akan mempengaruhi tingkah laku seseorang di masa depan. Dalam hal ini, siswa dapat pengalaman atau kesan dari belajarnya baik di kelas maupun jarak jauh. Hal ini akan berkaitan dengan hasil belajar kognitifnya. Sesuai dengan hasil perhitungan yang dikemukakan di atas, disimpulkan bahwa saat guru menggunakan video pembelajaran berbasis YouTube ini, siswa di kelas menanggapinya dengan positif. Untuk realitas hasil belajar kognitif siswa pada mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti menggunakan video pembelajaran berbasis YouTube. Realitas hasil belajar kognitif siswa pada mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti ini didapatkan melalui pemberian tes dari Google Formulir yang dibagikan kepada siswa di kelas. Tes ini terdiri dari 20 item soal dari 6 indikator mencakup ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, evaluasi, dan mencipta. Dengan materi sholat sunnah seperti yang digunakan dalam video pembelajaran berbasis YouTube. Berdasarkan perhitungan didapatkan rata-rata untuk variabel Y sebesar 84,3. Angka ini terletak pada interval 80-100. Artinya bahwa hasil belajar kognitif siswa pada mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti materi sholat sunnah ini sangat baik. Data hasil belajar kognitif ini merupakan data yang berdistribusi normal, didapatkan dengan harga C kuadrat hitung yaitu minus 119,6 dibandingkan dengan harga C kuadrat tabel yaitu 12,59 pada taraf signifikansi 5%, dan menunjukkan bahwa C kuadrat hitung kurang dari C kuadrat tabel. Hal ini dikatakan data berdistribusi normal. Nah, untuk hasil belajar ini didapatkan beberapa faktor yang mempengaruhi hasil belajar kognitif siswa. Faktor tersebut diantaranya adalah bersumber dari dalam diri siswa ataupun dari luar diri siswa. Faktor psikologis yang bersumber dari dalam diri siswa ini terkait tanggapannya, minatnya, bakatnya, dan dalam belajar yang akan mempengaruhi hasil belajarnya. Hal ini sejalan dengan hasil belajar yang baik dapat dipengaruhi oleh faktor salah satunya adalah pengajaran yang optimal. Di antaranya menggunakan perangkat pembelajaran yang baik. Nah, nilai hasil belajar kognitif yang diperoleh dari penelitian ini pun sangat beragam, mulai dari yang terendah 50 sampai dengan yang tertinggi 100. Hal ini dikarenakan masih ada faktor lainnya yang mempengaruhi hasil belajar kognitif mereka. Untuk hubungan tanggapan siswa terhadap penggunaan video pembelajaran berbasis YouTube dengan hasil belajar siswa, untuk persamaan regresinya adalah Y-topi sama dengan 22,32 plus 10,25X. Berdasarkan uji F, bahwa diperoleh F hitung sebesar minus 2853,94 dengan F tabel sebesar 2,47. Angka tersebut menunjukkan bahwa F hitung kurang dari F tabel, artinya bahwa adanya regresi linier antara tanggapan siswa terhadap penggunaan video pembelajaran berbasis YouTube dengan hasil belajar kognitif mereka pada mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti. Untuk nilai koefisien korelasi sebesar 0,91. Nilai ini berada pada interval 0,80 sampai 100 dikategorikan ke dalam korelasi positif yang sangat tinggi. Berdasarkan perhitungan juga bahwa uji signifikansi T hitung dan T tabel didapatkan T hitung sebesar 14,36 dengan T tabel sebesar 2,02. Untuk nilai koefisien determinasi dalam penelitian ini adalah mencapai 82,8%, sisanya 17,2% dipengaruhi oleh faktor lain. Nah, melihat perhitungan di atas bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan yang artinya adalah semakin tinggi tanggapan siswa terhadap penggunaan video pembelajaran YouTube, maka semakin tinggi pula hasil belajar kognitifnya pada mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti. Dan sebaliknya, semakin rendah tanggapan siswa terhadap penggunaan video pembelajaran YouTube, maka semakin rendah pula hasil belajar kognitifnya. Untuk kesimpulan pada penelitian ini adalah mengenai realitas tanggapan siswa terhadap penggunaan video pembelajaran berbasis YouTube ini tergolong baik dengan rata-rata skor akhir yang diperoleh adalah 3,72. Untuk realitas hasil belajar kognitif siswa pada mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti materi sholat sunnah ini tergolong sangat baik dengan nilai rata-rata siswa yang diperoleh sebesar 84,3 yang berada pada interval 80 sampai 100. Untuk hubungan antara tanggapan siswa terhadap penggunaan video pembelajaran berbasis YouTube ini
dengan hasil belajar kognitif mereka pada mata pelajaran PAI dan budi pekerti adalah positif dan signifikan. Positif ini artinya adalah semakin tinggi tanggapan siswa terhadap penggunaan video pembelajaran berbasis YouTube, maka semakin tinggi pula hasil belajar kognitif mereka pada mata pelajaran PAI dan budi pekerti. Sebaliknya, semakin rendah tanggapan siswa terhadap penggunaan video pembelajaran berbasis YouTube ini, maka semakin rendah pula hasil belajar kognitif mereka. Nah, untuk nilai koefisien korelasi sendiri sebesar 0,91, dengan hasil uji signifikansi korelasi, T hitung 14,39 lebih dari T tabel 2,02. Korelasi tersebut mengikuti model persamaan regresi linier, yaitu Pi sama dengan 22,32 ditambah 10,25x. Untuk koefisien determinasi mencapai 82,8%, dan sisanya 17,2% dipengaruhi oleh faktor yang lainnya. Untuk sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.